Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Apriani dengan NIM 2303025. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan prosedur kerja dari modul momen inersia. Untuk prosedur yang pertama, cari massa cincin dan piringan dengan menggunakan RCA House. Jadi, untuk piringan dan cincin kita akan timbang menggunakan RCA House. Kita menimbangnya dengan satu-satu. Udah setelah dapat masanya, lanjut kita untuk cari ke masanya cincin. Nah, setelah dapat masanya, lanjut kita akan mencari ukur diameter dalam dan luar dari cincin, misalkan R1 dan R2, serta hitung jari-jari piringan misalkan R. Nah, untuk ukur diameter kita menggunakan jangka sorong. Sebelum menggunakan, kita kalibrasi terlebih dahulu dengan menekan 0. Nah, setelah itu kita akan mengukur cincin bagian luarnya. Nah, untuk cincin bagian luarnya kita mendapatkan 86,93 mm. Lalu kita mengukur cincin bagian dalamnya. Nah, untuk diameter cincin bagian dalamnya kita mendapatkan 77,62 mm. Nah, untuk yang pengukuran inersia rotasi secara eksperimen, yang pertama kita taruh dulu piringannya di sini, kita buka ininya, lalu taruh, terus tutup lagi, baru letakkan cincinnya. Nah, setelah itu di sini disuruh letakkan sekitar 25 gram di atas katrol. Nah, ini 20 gram. Kenapa? Karena ini udah 5 gram. Jadi kita masukkan sini. Terus kita buka ini. Nah, setelah dibuka kita ambil prosedur 2. Nah, habis itu kalau dia sudah terhubung maka gambarnya seperti ini. Nah, habis itu kita putar ini berlawanan dengan arah jarum jam. Sebelum melepaskan katrolnya, cek dulu cincinnya agar nanti pas dilepaskan tidak jatuh. Setelah ini kita record, lalu kita lepaskan. Nah, diperoleh grafik seperti ini. Lalu kita akan ukur kemiringannya dengan cara klik ini. Setelah itu kita luruskan. Ambil ini, lalu kita taruh sini. Ukur ini linear. Nah, ini kita udah memperoleh ini garisnya sudah berhimpit antara grafik sama garis lurus kemiringannya. Setelah itu kita memperoleh M-nya sama dengan 8,5. Nah, di sini untuk yang prosedur pertama, M-nya itu rentangnya 18 sampai 19. Nah, untuk memperkecil persen KSR-nya harus mendapatkan M-nya itu 18, sekian. Nah, untuk tabel 2 kita hapus dulu ini. Nah, setelah itu untuk tabel yang kedua itu MB-nya 15 gram. Jadi kita ganti bebannya. Ambil yang 10 gram karena di sini udah ada 5 gram. Habis itu kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk yang tabel 2 kita hanya memakai piringan. Jadi cincinnya kita lepas dulu. Setelah itu kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah ini baru kita akan nge-record untuk batasan grafiknya. Kita record.
kita record, kita lepaskan. Nah, sini kita akan ukur kemiringannya lagi. Kita ukur ini, terus kita ambil ini ke linear. Nah, di sini menunjukkan M-nya itu sama dengan 27,8. Nah, untuk rentangnya, untuk memperkecil persen KSR-nya tuh M-nya ini harus 28, sekian. Nah, kalau ini 27,7 ini berarti kemungkinan persen KSR-nya lebih besar. Nah, untuk tabel yang ketiga, kita hapus dulu ini. Nah, pada tabel 3 kita menggunakan bebannya yaitu 5 gram. Tabel 3 kita menggunakan bebannya 5 gram. Lalu kita copot dulu beban ini. Nah, untuk 5 gram kan ini udah 5 gram, jadi kita nggak nambah apapun lagi. Nah, untuk tabel 3 kita tidak menggunakan piringan maupun jemping. Kita buka dulu. Copot. Kita taruh piringannya, lalu kita gulung lagi patternnya sesuai dengan berlawanan dengan arah dari jam. Nah, itu tabel yang ketiga, kita record lagi. Nah, kita memperoleh grafik yang seperti ini. Untuk memperbesarnya, nah, di sini kita akan mengukur kemiringannya. Nah, di sini untuk yang tabel ketiga ini kita memperoleh M-nya 152. Nah, untuk rentannya itu pokoknya untuk tabel 3 ini harus di atas 150 untuk memperoleh persen KSR yang lebih kecil. Dan lakukan perulangan data yang 3 tabel tadi 3 kali berurut.